Yang saya hormati Dewan Pengurus Pusat CWME, Dewan Pembina CWME, panelis dan moderator pada webinar seri 1 ini, Bapak Muhammad Syafri Rozi, CWM, Bapak Darmadi Sutanto, CWM, Ibu Christine Setiabudi, CWM, Bapak Michael Sajangbati, CWM, dan Ibu Anita Hamid, CWM sebagai moderator. Dewan Pengurus Daerah Indonesia Bagian Timur, yaitu Bapak Saldi Mansur, CWM, dan jajarannya, perwakilan Universitas Partner, dan juga para anggota CWME dan undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum CWME yaitu Bapak Catur Budi Harto yang berhalangan hadir saat ini. Dalam kesempatan ini disampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan sehingga dapat hadir di acara webinar series in Wealth Management 2021 untuk seri yang pertama. Webinar ini diselenggarakan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi dari para anggota CWME, khususnya di industri wealth management. Webinar ini diselenggarakan secara berkesinambungan sebanyak 3 seri, yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni 2021. Dalam webinar ini, CWME mengundang para panelis dan pembicara yang sangat kompeten di bidang wealth management, serta topik yang akan disampaikan juga terkini, sehingga diharapkan Bapak Ibu yang hadir akan memperoleh hal baru dan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan wealth management. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pengembangan CWME beberapa waktu terakhir ini. CWME terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya para pelaku di industri wealth management, melalui program-program pendidikan sertifikasi yang selama ini sudah berjalan. CWME juga berusaha untuk melakukan inisiatif kolaborasi dan kerjasama dengan dunia pendidikan. Dalam hal ini dengan universitas, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul di bidang wealth management. Melalui kerjasama tersebut, wealth management akan menjadi program studi dan konsentrasi yang dipersiapkan baik di jalur pendidikan S1, S2, bahkan S3. Selain itu, CWME juga telah melebarkan sayapnya ke wilayah Indonesia Timur melalui inisiasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Bersama para anggota CWME pada tanggal 15 Februari 2021 telah diresmikan Dewan Pengurus Daerah CWME untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Dengan adanya DPD CWME Indonesia bagian Timur diharapkan membantu peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia bagian Timur yang ujung-ujungnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kami sampaikan untuk partisipasi perusahaan yang telah mensupport acara ini dan tak lupa para anggota CWM yang kami hormati dan undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Akhir kata, selamat menikmati webinar series ini. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Salam CWME. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat untuk semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dalam acara webinar series in Wealth Management for CWM. How does the year 2020 look like for the wealth management industry? Hari ini kita akan memulai series dengan seri pertama dengan judul Reimagine Financial Advice. Pada topik ini kami mengundang 4 panelis yang namanya tidak asing lagi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan perkenalkan satu persatu kembali. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Syafri Rozi, CWM, Senior Executive President, Operation Directorate,
Bank Rakyat Indonesia Persero, TBK. Pak Rozi adalah seorang bankir profesional yang memiliki pengalaman lebih dari 22 tahun di industri keuangan, khususnya di perbankan. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Asuransi BRI Life, Chairman pada Yayasan Brilliant Indonesia Gemilang. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Universitas Brawijaya jurusan Ekonomi dan S2 di Universitas Airlangga jurusan Manajemen. Selamat datang Pak Rozi, terima kasih atas waktunya. Yang kedua adalah Bapak Darmadi Sutanto CWM, Deputy President Director BTPN Bank. Sebelum menjabat sebagai Deputy Presiden Director, beliau menjabat sebagai Director of Retail Banking PT Bank BTPN TBK. Pak Darmadi memiliki pengalaman yang panjang dalam dunia perbankan. Beliau pernah menjadi komisaris di Bank Mega, Consumer Banking Director di Bank Negara Indonesia, dan juga sebagai Consumer Banking Director di ABN AMRO dan RBS Bank. Pak Darmadi mengenyam pendidikan di Universitas Trisakti jurusan Teknik Sipil dan juga menyelesaikan S2-nya di University of Western Illinois dengan jurusan Business Administration. Selamat siang Pak Darmadi, terima kasih atas waktunya. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Christine Setiabudi CWM. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Executive President PT Bank BCA Tbk. Ibu Christine juga memiliki pengalaman profesional yang sangat panjang selama 25 tahun dalam bidang telekomunikasi, banking, dan juga asuransi. Ibu Christine memulai karirnya di Lipo Group dan memegang beberapa posisi senior di Lipo Life, Lipo Telkom, dan juga Lipo Bank. Beliau juga berhasil membawa Signa Indonesia sebagai leader in affinity marketing. Pada tahun 2014, Ibu Christine bergabung dengan BCA Group untuk membangun BCA Life sebagai Presiden Director dan CEO sampai pertengahan 2017, untuk kemudian diikuti tanggung jawab baru sebagai Senior Executive Vice President Bank BCA, dengan tanggung jawab utama yaitu membangun dan mengembangkan wealth management. Selamat siang Ibu. Siang Anita. Oke, yang berikutnya adalah Bapak Michael Sayangbati CWM. Panelis kita keempat ini adalah CEO dan founder dari MCI Asia Group, a private banking and wealth management consulting group. Sejak tahun 2005 hingga saat ini, beliau juga menjabat sebagai Board of Advisor Certified Wealth Manager Association. Beliau mengenyam pendidikan di Samratulangi dan mendapat gelar Bachelor in Management, Faculty of Economics and Business. Kemudian beliau mendapatkan Master of Science di West Coast Institute of Management and Technology, Australia, dan mendapatkan gelar Doctor of Ministry in Counseling di IKAT Teologi ya Pak ya, IKAT Teologi University. Oke, selamat sore Pak Michael Sayangbati. Selamat sore, Wanita. Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Topiknya adalah Reimagine Financial Advice. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ini agak susah ya. Reimagine ini mungkin mengkonsep ulang gitu ya kali ya, mengkonsep ulang peran wealth manager saat ini. Jadi kita melihat bagaimana sudut pandang klien untuk mengetahui bagaimana cara terbaik dalam memenuhi semua kebutuhan finansial mereka. Accenture baru-baru ini sekitar tahun 2020 melakukan penelitian lapangan untuk lebih memahami peran financial advisor atau mungkin dalam hal ini wealth manager dalam kehidupan klien mereka dengan mengajukan pertanyaan seputar nasihat yang diminta dan dibutuhkan klien. Bagaimana wealth manager membuat dan menyampaikan solusi, bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam layanan kepada klien, dan bagaimana perusahaan keuangan atau bank atau perusahaan keuangan lainnya memberikan nasihat dan solusi keuangan jangka panjang kepada klien sepanjang siklus kehidupan klien agar lebih efisien. Nah, di sini Accenture menemukan ada 3 hal utama yang diharapkan bisa membentuk kembali industri pelayanan keuangan secara global. Yang pertama adalah nasihat keuangan atau financial advice itu harus bersifat holistik atau menyeluruh.
Nah, wealth manager memainkan peranan yang sangat penting dalam kebutuhan klien ini. Wealth manager saat ini tidak cukup lagi hanya menjadi manajer portofolio, tapi juga nasabah atau klien itu menggunakan jasa mereka mulai dari life coach, kemudian family planning expert, kemudian financial services concierge, dan relationship manager. Rangkaian peran yang beragam ini membutuhkan produk dan layanan yang holistik juga untuk memenuhi kebutuhan klien dengan tepat. Mengelola kekayaan menjadi lebih pribadi sifatnya dan kompleks karena dunia dan pilihan kita menjadi lebih rumit. Pensiun, kemudian memulai pekerjaan baru, membuat anggaran dan pendidikan adalah peristiwa-peristiwa kehidupan klien yang paling umum yang membutuhkan nasihat wealth manager atau financial advisor. Nah, pertanyaan kami untuk Bapak dan Ibu nih sebagai panelis adalah bagaimana menurut Bapak dan Ibu upaya industri keuangan saat ini untuk memberikan produk dan layanan keuangan secara holistik kepada klien? Ya, jadi pertanyaan saya ulang lagi ya Bapak dan Ibu, bagaimana menurut Bapak dan Ibu upaya industri keuangan saat ini untuk memberikan produk dan layanan holistik kepada klien? Bapak dan Ibu bisa memberikan pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu dalam melayani dalam menghadapi klien atau juga memberikan pemikiran-pemikiran Bapak dan Ibu yang bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Mungkin bisa dimulai dari Pak Rozi. Mungkin bisa mulai dulu ya Pak Rozi. Baik, terima kasih Bu Anita. Ya. Betul sekali bahwa wealth manager sekarang tidak hanya mengelola portofolio, tapi juga memberikan layanan wealth kepada nasabah secara holistik. Kita kenal dulu ada 3 pilar yang sering disampaikan pada saat discuss sama Pak Michael dan lain-lain itu protection, akumulasi, dan distribution. Nah, di sana berarti setiap wealth manager harus memberikan layanan secara holistik, secara menyeluruh kepada masyarakat, kepada nasabahnya, pada kliennya. Tapi saat ini kita dihadapkan pada situasi juga pandemi ya, di mana kita mengurangi interaksi antara wealth manager dengan klien. Sehingga kita juga di Bank BRI sekarang berinovasi untuk, atau katakanlah kita bertransformasi kita yang sudah kita kenal ada satu di digital dan satunya di culture. Nah, digital kita berusaha untuk bertransformasi menyediakan konsep financial supermarket. Jadi Bank BRI saat ini menyediakan one-stop solution untuk mendukung kebutuhan nasabah baik itu secara individu maupun secara bisnis. Dengan konsep financial supermarket ini, BRI lebih dari sekedar sebagai penyedia produk perbankan, melainkan juga penggerak inovasi one-stop solution itu dari berbagai macam kebutuhan finansial nasabah. Ini juga selaras dengan aspirasi Bank Rakyat Indonesia, yaitu untuk menjadi the most valuable banking group. Sini ada penekanannya banking group karena BRI bukan as a bank, tapi kita sudah memiliki beberapa perusahaan anak yang bergerak di bidang keuangan, insuran, dan beberapa perusahaan-perusahaan lain yang sifat financial services ya. In Southeast Asia dan Champion of Financial Inclusion. Itu yang kita lakukan saat ini untuk industri keuangan dalam memberikan layanan holistik kepada klien. Itu aja Pak Nita. Oke, terima kasih Pak Rozi. Mungkin Ibu Christine bisa menambahkan atau sharing pengalaman Ibu Christine dan pemikiran Ibu. Terima kasih Anita. Jadi saya melihatnya bahwa apakah industri keuangan ini sudah melakukan, tentunya berbeda tahap ya. Kalau kita melihat secara wealth management globally, tentunya Eropa dan Amerika mereka lebih sophisticated, kemudian masuk ke Asia Hub, Hong Kong, Singapura dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat di Indonesia secara keseluruhan, saya melihat bahwa COVID-19 ini adalah satu momentum, satu yang kita sebut great accelerator. Apapun tahap suatu industri keuangan itu, di masa COVID ini tidak ada satupun yang tidak berbuat
lebih, sesuatu yang lebih. Nah, accelerator itu bagusnya adalah saya melihat tidak berhenti pada saat nanti COVID itu rendah. Karena ini akan menjadi satu continuous improvement yang berkesinambungan. Nah, contoh tadi Pak Syafri Rossi itu telah menjelaskan dengan sangat baik. Tentunya semua industri keuangan berusaha untuk menciptakan apa yang disebut financial ecosystem demi untuk bisa memberikan satu holistic service lah ke nasabahnya. Jadi mereka memiliki banking, kemudian mereka memiliki insurance, finance dan sebagainya. Dan itu juga yang saya lihat dilakukan bukan saja oleh grup besar, namun grup-grup kecil sudah mulai melakukan sesuatu. Jadi secara keseluruhan saya melihat sangat positif. Accelerator dari COVID-19 ini adalah satu blessing in disguise. Dan ini saya sangat yakin akan membawa wealth management khususnya itu into the next level. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Christine. Cukup kedengaran ya? Oke. Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan pertanyaan ini kepada Pak Michael dan Bapak Darmadi, saya ingin sekedar mengingatkan kepada peserta, untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk bertanya di kolom Q&A, ya. Dan 5 pertanyaan terpilih akan dibacakan pada sesi Q&A nanti. Pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan saldo e-wallet. Ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk melakukan untuk bertanya di kolom Q&A. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana tanggapan dari Pak Darmadi? Pak Darmadi dulu deh. Mengenai tadi ya Pak, mengenai bagaimana menurut Bapak industri keuangan saat ini memberikan produk dan layanan secara holistik kepada klien. Silakan Pak Darmadi. Terima kasih Bu Anita, apa kabar? Ketemu lagi. Baik, udah lama nggak ketemu ya Pak Darmadi. Oke. Christine juga, Pak Michael, apa kabar? Pak Pak. Apa kabar? Semua baik ya. Oke, saya mungkin melihat dari sisi sedikit lain ya. Kalau kita bicara holistic proposition itu memang tidak hanya terbatas di produk ya. Tidak hanya terbatas sekarang di services. Tetapi memang sudah dari dulu sebetulnya juga sudah ada, tetapi sekarang lebih nasabah itu lebih juga ke hal-hal yang relationship. Jadi pelayanan relationship di kadang-kadang beyond products, beyond services yang baku, tetapi relationship dengan relationship manager kita atau yang kita sebut wealth manager itu jadi sangat penting. Karena kecenderungan kalau itu tidak dikontrol, kita punya wealth manager atau relationship manager yang ada di bank-bank itu sedikit sales driven, bukan relationship driven. Nah, jadi kalau kita sedikit bicara pengalaman kami sekarang di Bank BTPN, kami mungkin cukup early, masih baru memperkenalkan quality banking kami yang baru diluncurkan Mei tahun lalu. Nah, satu hal yang kita lihat penting itu hari ini dengan perkembangan pandemik juga dan sedikit blessing in disguise di dalam kasus kami, karena kami punya produk digital yang sudah cukup available, yang namanya Genius, sehingga kami switch semua pelayanan dari nasabah-nasabah yang cabang base, ya, branch base, itu menuju ke digital, dan sekarang surprisingly acceptance-nya itu tinggi sekali. Sekarang hampir 90, mungkin di atas 95% nasabah Sinaya Priority itu sudah digital base, sudah pemakai Genius juga. Nah, ketika kami di pandemi ini sangat menolong karena segala sesuatu bisa dibuka remotely, ya. Jadi RM jadi sudah tidak perlu ketemu kembali. Dan melalui digital ini juga yang tadi saya bilang, banyak services lainnya yang bisa diberikan kepada nasabah, yang nasabah terutama wealth management, ya, yang selama ini mungkin tidak tercakup di dalam konteks produk dan services yang ada, yaitu layanan-layanan life finance lainnya. Ya, layanan life finance, karena ini automatically available di layanan digital kami. Nah, ini satu hal yang juga di-required, makanya
yang berikutnya, melalui digital membuat kita possible juga memberi layanan yang sesuai selera. Jadi kita punya tagline itu your preference is your privilege. Jadi privilege tidak lagi standar. Layanan-layanan yang kita punya tidak lagi standar, tapi according to the clients itself ya. Nasabah itu menyukai apa gitu. Nah itu sangat memungkinkan bisa dilakukan dengan konsep teknologi ini, karena dengan mudah akses untuk sesuai selera itu ada di teknologi. Jadi ini adalah juga tambahan kalau bicara holistik, tentu saja produk as a wealth management, services as a relationship, dan juga layanan-layanan yang saya sebut mungkin robo advisory. Kita juga sudah mulai masuk ke, belum sampai diluncurkan, tapi mendekati dengan yang kita sebut robo advisory. Jadi advices itu tidak lagi harus ketemu RM, tapi bisa melalui digital, melalui software gitu ya. Sehingga klien bisa anytime at any time dengan at their convenience, mau waktunya kapan, mau sembari meeting, mereka bisa juga mendapatkan advices, dan mereka bisa melakukan kalkulasi mereka secara otomatis. Nah ini adalah hal-hal yang menurut saya dengan teknologi ada hal baru yang kita bisa introduce. Relationship menurut saya masih penting ya. Tetap penting relationship. Ini tidak bisa meninggalkan relationship karena basis dari bisnis wealth management itu tetap relationship. Namun demikian dengan perkembangan teknologi itu bisa menolong dalam banyak hal lain ya yang kita bisa berikan, yang tidak melulu harus dijejalkan aktivitasnya itu kepada RM ya, yang tentu saja waktu dan geraknya, mobilitasnya di pandemi ini sangat terbatas. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Bicara holistik, sekarang bicara tidak hanya produk, tidak hanya services yang baku, tetapi sudah life finance. Bagaimana kehidupan mereka sebagai nasabah, sebagai kehidupan sebagai manusia yang tiap hari punya kebutuhan, itu juga perlu dipenuhi. Nah, kebutuhan pembayaran, kebutuhan transfer, informasi, kebutuhan-kebutuhan yang sudah spesifik per orang, tidak lagi distandarkan. Gitu. Oke, saya kira itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Darmadi. Kita beralih ke Bapak Michael Sayangbati nih sebagai orang yang selalu berkecimpung di wealth management nih Pak. Bagaimana menurut Bapak nih layanan dan produk yang sekarang diberikan itu apakah sudah cukup holistik kepada klien? Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Anita, selamat sore. Selamat sore Pak. Ya. Pak Adi, Pak Oji, Bu Christine, Tina, dan semua Bapak Ibu sekalian, semua yang penyandang gelar JWM, senang sekali bisa bertemu kembali pada sore ini dalam webinar JWMA. Dan menarik sekali ya pertanyaan dari Ibu Moderator, Ibu Anita, bagaimana upaya industri keuangan saat ini untuk memberikan produk ya, dan juga layanan secara holistik. Menurut saya memang tadi kalau kita lihat stages-nya beda-beda, baik di Indonesia maupun di luar negeri tentu beda-beda. Kalau kita lihat Eropa kan sudah 200-300 tahun ya industri wealth management. Jadi bagaimana mereka menyediakan dan membuat suatu ekosistem sudah sangat-sangat canggih sekali. Nah, spesifik untuk Indonesia, menurut hemat saya, kita masih dalam tahapan-tahapan pengembangan ya, kita terus-menerus berkembang. Secara umum ya, in general, menurut saya sudah jauh lebih baik. Kalau saya ingat-ingat tahun-tahun 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, wah tahun sekarang udah jauh lebih baik ya, jauh lebih dipersiapkan. Teman-teman semua di industri keuangan sudah mulai masuk memberikan produk dan juga layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang kita sebut dengan economic life stages-nya. Jadi tahapan-tahapan kehidupan ekonomi mulai dari lahir, ya besar, kuliah, kerja, sampai pensiun. Bahkan sudah juga masuk kepada penetrasi mempersiapkan intergenerational wealth transfer atau transfer kekayaan antar generasi. Jadi saya kira jauh lebih baik dibandingkan 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun yang lalu.
Sehingga masyarakat cukup sekarang semakin banyak pilihannya ya, pilihan-pilihan, karena dulu kita hanya mengenal produk-produk tradisional, itu dari sisi tradisional. Sekarang sudah mulai masuk banyak sekali, tentu tergantung masing-masing perusahaan, stage-nya beda-beda. Sudah masuk kepada produk-produk wealth, produk-produk yang berbasis fee-based, dan juga memberikan layanan yang sudah mulai holistik, ya, seperti tadi, bukan hanya dari sisi produk-produk wealth saja, tapi overall, ya. Jadi kita tidak hanya memberikan suatu layanan terkait dengan liability product, tapi juga kepada aset product, transaction. Jadi semua ada whole balance sheet, ya, seluruh neraca kita sudah berikan. Jadi menurut hemat saya jauh lebih baik di tahun-tahun ini, ya. Dan dipercepat lagi sejak kenanya COVID-19, terjadi peralihan, terjadi transformasi, dan ya, itu membuat suatu transformasi yang positif menurut saya. Jadi kalau saya simpulkan bagaimana industri saat ini memberikan produk dan layanan sudah jauh lebih baik, walaupun tentu ada keterbatasan-keterbatasan, karena ya tetap ada beberapa produk-produk yang ibaratnya masih belum ibaratnya diizinkan lah ya oleh regulator dibandingkan dengan negara-negara yang menjadi financial hub seperti Singapura dan Hong Kong dalam hal ini, ya, khusus untuk di Asia. Jadi jauh lebih baik, Ibu Anita. Oke. Dan pandangan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Michael. Bapak dan Ibu, untuk sesi pertama ini saya kira kita harus break dulu di sini. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi kedua. Oke, Bapak Ibu, kita sampai kepada sesi kedua kali ini. Tadi di sesi pertama adalah hal yang kita highlight adalah mengenai holistik, pelayanan holistik kepada nasabah atau kepada klien. Nah, sekarang yang kedua yang juga di-highlight pada hasil dari survei Accenture tersebut adalah advice needs to be available on demand. Ya, artinya wealth manager itu harus bisa dihubungi atau harus bisa memberikan layanan ad hoc. Ya, jadi kapan saja. Jadi kita lihat di sini advice on demand atau ad hoc ini membentuk kembali industri keuangan karena ekspektasi tingkat layanan klien high net worth maupun yang ultra high net worth sama atau identik dengan layanan kenyamanan lain yang diperlukan dalam hidup nasabah atau klien tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa klien membutuhkan wealth manager untuk berbagai peristiwa dalam kehidupannya. Tadi sudah disebutkan juga, yaitu life stages, ya, jadi economic life stages, berbagai peristiwa dalam kehidupannya. Namun frekuensi pertemuan antara klien dan wealth manager ini biasanya terjadwal nih. Makanya nanti kita minta masukan dari Bapak dan Ibu nih. Apakah benar wealth manager itu biasanya terjadwal secara kuartalan, atau sementara bisa saja pada saat dibutuhkan oleh nasabah, wealth manager atau financial advisor juga bisa memberikan nasihat mengenai keuangan nasabah. Nah, Bapak dan Ibu, saat berinteraksi dengan klien dan prospek secara berbeda saat ini, apakah ada perbedaan antara sebelum pandemi dan setelah pandemi? Nah, kemudian apakah wealth manager atau financial advisor saat ini bisa berinteraksi secara ad hoc kepada nasabah, dan bagaimana cara mereka sekarang berhadapan dengan nasabah di tengah pandemi ini? Mungkin bisa di-sharing pertama mungkin Ibu Christine dulu ya, Bu Christine. Bisa berbagi pengalaman dan pemikiran. Ya. Tentunya Bapak Ibu semuanya, tentunya ada perbedaan yang sangat-sangat besar ya antara sebelum dan sesudah pandemi. Dan pandemi itu sebetulnya membatasi kita, nggak bisa bertatap muka, nggak bisa travel, nggak bisa bertemu dengan nasabah. Namun pada saat yang sama kami melihat ada huge opportunity di situ. Tentunya secara pertemuan dengan nasabah 90% itu kita lakukan virtual. Ada nasabah yang memang masih ngotot ingin didatengin, tapi itu kecil sekali karena kita mencoba untuk
taat pada protokol kesehatan. Nah, namun yang saya lihat, yang tadi saya bilang ada opportunity di dalamnya adalah saya nggak bisa membayangkan pada saat sebelum pandemi kita bisa ketemu dengan satu klien dari first generation, second generation, and third generation. Bisa, tapi susahnya luar biasa. Namun pada saat pandemi, that's very precious moment gitu. Generasi pertama, kemudian anaknya atau menantunya di luar kota dan cucunya di luar negeri. Tapi kita bisa bertemu satu di dalam satu financial advisory. Dan bagaimana pandemi itu juga merubah mindset seseorang tentang financial awareness dan financial planning. Jadi ada satu momen yang harus kita manfaatkan pada saat 3 generasi itu bisa diketemukan bersama. Iya, betul. Kemudian kita memberikan satu financial advisory. Nah, mungkin kalau ini bagi Indonesia bisa menjadi cikal bakal dari family office yang menjadi sangat-sangat hot topic di Singapura dan Hong Kong gitu kan ya. Kemudian pada saat itu kita lakukan, tentunya itu membutuhkan satu persiapan yang lebih daripada biasanya. Biasanya kalau ketemu atau klien datang ke cabang, kita rada-rada suka produk fokus. Cuman produk centric. Nah, ini membuat kita melihat satu portfolio approach yang benar-benar end-to-end. Kemudian kita berhadapan dengan profil yang berbeda. Generasi pertama, generasi kedua, dan mungkin nanti the future generation yang sekarang mungkin cuma jadi pendengar saja. Gitu kan, ya. Jadi itu in itself men-trigger sesuatu hal yang luar biasa. Baik secara internal, bagaimana kita sebagai leader itu mengelit tim kita untuk melakukan persiapan yang berbeda, advisory yang berbeda, dan pada saat yang sama kita itu profiling. Kita revisit the segment gitu loh, melihat satu profil yang berbeda. Jadi 3 hal yang saya lihat di sini ada pertama, dalam keadaan kayak begitu yang kita bisa lakukan adalah kita review our approach. Karena second generation engagement kita, model kita second generation, first, second, and third itu berbeda. Engagement ke mereka itu berbeda. Kemudian kita revisit the segmentation, ya kan? Bagaimana segmen ini behaviornya pasti berbeda, gitu kan ya. Dan yang ketiga adalah redefine the approach, gitu. Mungkin kalau dulu si generasi pertama akan dulu kita selalu melihatnya ada apa yang kita sebut discretionary portfolio approach. Jadi peran RM itu sangat besar. Dan itu sangat diharapkan oleh generasi pertama. Mereka nggak ngerti deh. Pokoknya dibilang suruh beli saham itu, ya udah beli. Ya. Tapi it was the time di mana kita mendapatkan satu privilege bahwa pada saat itu IHSG 3.000 tiba-tiba bisa naik ke 4.500. Ya. Tapi sekarang kita berada di IHSG yang mau naik ke 6.500 aja susah. Gitu. Ya. Jadi kita meredefine approach dengan moving from discretionary approach itu menjadi advisory approach, di mana kita menginvolve nasabah untuk bersama-sama kita mendecide and mendefine karena kita punya data yang luar biasa. Mungkin in short itu yang kita rasakan ya, totally changing the landscape menurut saya meskipun keterbatasan untuk bertemu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Christine, menarik sekali ya paparan dari Bu Christine baru saja. Mungkin bisa ditambah oleh Pak Darmadi, mungkin Pak Darmadi? Kalau di tempat kami sama, it's a blessing in disguise di masa pandemi ini, itu membuat nasabah-nasabah papan atas kami itu jadi suka nggak suka adapt dengan digitalisasi kembali. Ya. Jadi segala sesuatunya karena terpaksa, dan yang kami juga surprise justru di dalam pandemi itu kami punya bisnis di wealth management naik sangat pesat. Nah, termasuk nasabah-nasabah baru. Nah, ketika saya tanya what is really happening gitu, ternyata mungkin ya karena semua orang nggak bisa pergi ya dari rumah dan nggak bisa bekerja, jadi mereka have more time
untuk mendengarkan kita walaupun remotely. Yang kedua, have more time untuk diajari juga digitalisasi. Contohnya, walaupun mereka orang-orang kaya, mereka nggak fasih untuk download Genius, and then itu mesti di guide ya. Dan tapi karena mungkin mereka punya waktu, ya, sehingga mereka mau melakukannya, dan ketika mereka sudah mulai melakukan dan memakainya, mereka sangat-sangat happy. Dan ini satu hal. Yang pertama adalah mereka jadi lebih yang tadi saya bilang, sekarang 80-90% sudah converted into Genius, produk mereka. Beberapa produk yang basic kita sudah berhentikan, even yang di Kapang ya, kita pindahkan semua ke digital. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi proses digitalisasi itu menjadi lebih cepat. Klien suka nggak suka terpaksa. Yang kedua, sampai hari ini kan memang juga masih belum banyak yang mau ketemu juga. Dan kami pun juga mengadvise kalau bisa nggak ketemu ya, karena salah satu hal yang juga banyak terjadi itu RM kami banyak yang kena COVID juga. Jadi ini kan concern kami juga soal kesehatan. Ya, sehingga kita sudah mulai juga berbicara mengenai remote signature ataupun tanda tangan tidak lagi basah. Kita sedang explore itu. Kita belajar dari negara tetangga di Singapura bahwa tanda tangan untuk satu instruksi untuk membeli produk wealth, investment dan lain sebagainya itu bisa dilakukan electronically. Karena di Indonesia saat ini masih juga paper based, walaupun beberapa transaksi kalau umpamanya mentransfer dari rekening dia tabungan untuk beli investasi itu belum bisa 100% digital gitu ya, belum bisa 100% digital. Tetapi kita masih memerlukan tanda tangan. Nah, itu yang sedang kita juga explore untuk ke depan bagaimana itu bisa lebih electronically. Di Singapura sudah dilakukan itu. Jadi secara elektronik, saya nggak tahu mekanismenya gimana, itu bisa diterima dan bisa dieksekusi. Nah, jadi memang saya pikir kombinasi ya, tadi saya bilang digital itu atau teknologi menurut saya tidak bisa menggantikan total, tapi itu menjadi kombinasi yang membuat banyak hal bisa dilakukan sekarang dengan lebih mudah, lebih cepat, dan anytime. Bicara tadi bilang soal ad hoc. Nah, hari ini tentu saja jauh lebih possible karena tidak perlu pertemuan kan sebetulnya, hanya perlu ya kalau tidak telepon perlu chat, dan tentu saja anytime, in principle anytime our RM ready untuk diajak maksudnya berinteraksi ya. Nah, dengan sekali lagi dengan teknologi, dengan Zoom, dengan digital tadi, jadi lebih sangat possible ya. Sangat possible untuk menjangkau kapanpun RM kami dan bisa berinteraksi, bisa tanya, dan bisa mendapatkan info-info yang dibutuhkan anytime. Jadi ad hoc itu menurut saya tidak bisa terpisahkan dari relationship management. Dari apa, Pak? Relationship management. Oh ya, betul. Oke. Jadi karena pekerjaan wealth manager ini adalah tidak mungkin dibatasi waktu, tidak mungkin. Apalagi klien-klien kita ini kan bukan orang-orang yang nganggur ya. Jadi kadang-kadang anytime mereka punya waktu itu sudah precious buat RM untuk bisa interaksi dengan mereka. Sehingga walaupun secara prinsip kerjanya 8 to 5, tetapi secara kenyataan mereka over the weekend juga mereka bisa lakukan. Apalagi sekarang itu tadi, karena kebanyakan akhirnya juga tidak pakai bertemu muka dengan muka. Kebanyakan memang sudah pakai virtual. Jadi saya kira semakin possible untuk ada ad hoc meeting. Oke, terima kasih Pak Darmadi. Pak Michael, ada tambahan Pak Michael mengenai bagaimana interaksi wealth manager saat ini di tengah pandemi? Apakah harus ada perubahan? Apakah ad hoc makin dimungkinkan? Ya, baik, terima kasih Bu Anita. Jadi menurut hemat saya, memang sekarang mau tak mau ya kita dipaksa harus berubah. Jadi kalau before pandemi 19, sekarang during pandemi 19 tentu beda. Bedanya lebih kepada penggunaan teknologi sekarang yang menjadi backbone-nya ya. Di mana segala sesuatu pakai teknologi, pakai digital. Dan dengan kondisi saat ini juga terjadi perubahan approach
Dulu kita masih banyak fokus karena kita face to face langsung cerita tentang produk, benefit produk, atau lebih tepatnya product centric, fokusnya kepada return semata-mata. Sekarang mau tak mau kita harus datang dengan satu metode yang lain, yaitu apa? Client centric. Nah, client centric itulah yang kita harus tekankan melalui advisory. Jadi bedanya di situ. Kalau enggak, susah kita kalau cuma langsung jualan, cuma langsung kasih return aja, ya it's not the era lah ya, apalagi zaman sekarang. Jadi nasabah-nasabah juga melihat harus ada sesuatu added value yang diberikan. Added value itu melalui advisory. Ya. Jadi tidak hanya semata-mata fokusnya kepada product centric. Karena memang disitulah kelihatan wealth manager yang kita sebut primary wealth manager dengan yang hanya wealth manager. Kalau yang primary berarti portofolio dari kekayaan nasabah mungkin 70-80% ada di primary wealth manager. Banyak juga yang cuma dapatnya ya 5% dari total asetnya, 10%, tapi siapa yang bisa menjadi primary, itulah yang menentukan. Jadi pendekatannya tentu sekarang sudah berbeda, Bu. Menurut saya kita harus fokuskan juga kepada advisory agar kita bisa mempertahankan nasabah. Walaupun di era saat ini masih COVID-19, semuanya serba daring, tapi tadi ya banyak juga kemungkinan atau peluang-peluang yang bagus melalui daring ini. Jadi satu keluarga bisa ngumpul, betul. Presentasi, semua bisa ikutin presentasinya. Dulu susah sekali, nanti tanya istri, nanti tanya istri. Iya kan? Nah sekarang mau tanya istri itu ada di samping. Demikian pandangan saya. Terima kasih, Pak Anita. Iya, terima kasih Pak Michael. Kemudian Pak Rozi bisa memberikan pandangan, Pak Rozi, dan pengalaman tentunya. Oke, terima kasih Bu Anita ya. Memang Mr. COVID ini kekuatannya luar biasa memaksa kita untuk bertransformasi di segala bidang ya. Saya kebetulan posisi terakhir ini di operation ya. Bisa kita simpulkan sebetulnya apa yang kita lakukan dengan adanya COVID ini. Yang pertama kita terpaksa mereview waktu kerja para RM, wealth manager terutama. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Darmadi tadi, yang disampaikan oleh Pak Michael, waktu kerja wealth management jadi tidak terbatas wealth manager. Misalkan untuk mengumpulkan satu keluarga, dia ada di satu negara dan ada di Jakarta dan di katakanlah sebelahan Eropa. Nah, waktu kerja mereka mau ngobrol sama kita tuh jam berapa? Iya. Kadangkala dulu kita ketemu dengan customer atau klien itu paling lama lah, mungkin jam 8, jam 9 makan malam pulang. Tapi ini justru jam 8, jam 9 malam dimulai situasi ngobrol-ngobrolnya. Nah, itu kita mereview lagi waktu kerja. Kemudian yang kedua, kita mau nggak mau harus mempercepat digitalisasi. Itu kenapa? Karena memang digitalisasi it's must sekarang ini harus ya. Merupakan suatu keharusan, terutama di industri keuangan, di bisnis services ya kita. Nah, kalau di Bank BRI kita sudah mulai mengembangkan, memang sudah beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang kita push untuk dipercepat. Yang kita namakan dengan BRIMO, ya, itu platform untuk pelayanan nasabah secara eksternal, dan berbagai macam fitur juga kita tambahkan di dalam BRIMO itu, termasuk juga udah bisa dipakai oleh nasabah-nasabah HNWI kita untuk menggunakan sebagai alat bertransaksi, dan nantinya itu akan menjadi super apps di Indonesia. Ya, pelayanan finansial itu hanya bagian dari BRIMO. Itu cita-cita kita. Kalau kita kenal ada Grab, Gojek dan lain-lain, mungkin kita akan masuk juga ke sana. Jadi nasabah juga bisa memilih barang, kemudian juga langsung melakukan transaksi di dalam BRIMO itu. Lalu untuk yang back end-nya, untuk memproses, misalkan kalau nasabah perlu loan, perlu pinjaman dan lain-lain, itu kita punya Brisport. Jadi analisa baik itu RM ada di malam hari, RM ada di luar lokasi, dia bisa menganalisa loan yang diajukan oleh customer kita
dengan menggunakan Freeport dan approval-nya tidak perlu ada di suatu tempat. Jadi dimanapun approval-nya berada, dia berada di suatu bisa melakukan approve. Kemudian juga di administrasi yang saya juga kelola itu di credit operation itu bisa kita hari itu juga kita bisa kalau sudah dapat approval kita bisa eksekusi loan yang diajukan. Lalu yang ketiga kita memperkuat data analitik. Ini perlu sekali data analitik ini. Jadi yang di BRI kita kenal dengan nama BRI Brain ya. Jadi BRI apa Pak? BRI Brain. BRI Brain ya. Jadi otak BRI gitu. Jadi otak BRI, oke. Ya, jadi kita melayani nasabah bisa customize gitu ya. Kalau kita sudah bisa menganalisa kebutuhan nasabah, perilaku nasabah, dan lain-lain yang dilakukan oleh nasabah, kita bisa melakukan pelayanan juga kepada nasabah itu secara customize. Dan ke depan sepertinya bisnis perbankan itu ke arah sana, ya. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh saya lupa yang menyatakan banking 4.0 itu bahwa kantor bank nggak perlu tapi transaksi perbankan memang kita perlu, sehingga kita mengatakan saat ini seolah-olah kita membuka beberapa puluh kantor lagi, tapi sebetulnya kantornya nggak kita buka, tapi layanan-layanan yang kita buka. Itu Bu Anita. Terima kasih. Ya, oke, menarik sekali. Ini kita banyak mendapatkan informasi yang sangat berguna dan pandangan-pandangan serta pemikiran-pemikiran yang sangat berguna dari Bapak dan Ibu panelis untuk sesi kedua ini. Kita akan masuk ke sesi ketiga. Sesi ketiga ini kita akan sedikit lebih interaktif ya Bapak dan Ibu panelis dengan peserta yang lain. Nah, Bapak dan Ibu operator juga sudah siap ya. Pada sesi ketiga ini kami akan meminta partisipasi para peserta ya untuk mengisi bersama-sama polling yang akan terlihat di layar Bapak dan Ibu sekalian. Cara ikut dalam polling ini adalah dengan mengisi pertanyaan yang sudah ada, memilih dari salah satu jawabannya, kemudian submit ya. Mari kita melakukan polling ini bersama-sama. Ayo kita mulai. Oke, ini sudah ada, berarti peserta yang lain juga bisa melihat kah ini? Kita lihat di sini pertanyaan pertama adalah bagaimana pendapat Anda tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021? Cukup menggembirakan nih hasilnya Bapak dan Ibu panelis, menggembirakan karena yang optimis itu 75% ya. Kemudian yang cukup optimis 25%, iya, dan yang pesimis cuma 1%. Iya, jadi lebih banyak yang optimis pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021. Nah, yang kedua adalah bagaimana pendapat Anda tentang peluang bisnis wealth management di Indonesia? Wah, ini menggembirakan sekali hasilnya. A, sangat besar itu 92%. Jadi hampir 100% menganggap bahwa peluang bisnis wealth management di Indonesia ini sangat besar. Kemudian yang kedua, cukup jawaban 8% dan kurang 0%. Jadi 92% menyatakan bahwa peluang bisnis wealth management masih sangat besar di Indonesia. Nah, kemudian pertanyaan ketiga adalah apa yang menjadi tantangan dalam bisnis wealth management? Nah, ini cukup menarik jawabannya. Yang jawab A dan yang jawab B hampir mirip ya. Yang pertama menyatakan literasi keuangan masyarakat, ya, itu yang menjadi tantangan. Kemudian yang kedua teknologi digital. Itu yang menjadi tantangan. Tadi sudah kita bahas semua ya di sini ya, tingkat literasi keuangan masyarakat dan teknologi digital. Yang terakhir adalah variasi produk dan layanan yang terbatas, itu 17%. Jadi literasi keuangan masyarakat itu 49%, teknologi digital 34%, dan variasi produk di layanan yang terbatas itu 17%. Itu untuk nomor 3. Nah, nomor 4.
Nomor 4, perlukah masyarakat mengetahui apa itu wealth management agar pengelolaan kekayaannya semakin lebih maksimal? Nah, ini jawabannya adalah 100% menyatakan perlu banget gitu ya, pakai banget ya. Perlu banget itu 100%. Yang menjawab tidak perlu tidak ada, yang menjawab biasa saja tidak ada ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah lihat ini hasil polling yang telah diisi oleh peserta. Kemudian saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu panelis sekalian, dari keempat itu mana yang Bapak Ibu mau tanggapi, bisa kami serahkan kepada Bapak dan Ibu. Kita mulai dari Pak Darmadi ya, Pak Darmadi. Pak Darmadi, yang tadi 4, kira-kira Bapak mau nanggapi yang mana nih Pak? Yang mengenai yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Pertanyaannya tadi. Oke, pertanyaannya ya. Pertanyaannya kelihatan nggak sih di ini Bapak, bisa di ini lagi nggak hasil? Maksudnya dari polling tadi ya? Dari polling, Bapak mau nanggepin nggak nih dari polling tadi? Yang nomor berapa aja terserah Pak. Yang Bapak mau tanggepi satu nomor aja. Iya, iya. Saya kira nomor 3 ya. Oke. Ini apa yang menjadi tantangan dalam bisnis wealth management? Oke. Gimana nih pandangan Bapak mengenai? Kalau kita bicara wealth management yang ada di Indonesia sebetulnya sudah beralih kan. Kalau dulu bicara edukasi, literasi terhadap market, dan tetapi tantangan yang menurut saya masih belum total selesai itu adalah kapabilitas dari RM kita sendiri, kapabilitas dari si manajer itu sendiri ya, yang gimana ya, ini kan memang perlu jam terbang. Sementara kalau orang berkarir itu kan pada waktu mereka sudah pandai, maka semakin jadi bos, semakin nggak melayani nasabah sebetulnya. Betul. Ya. Problemnya, dan akhirnya yang melayani nasabah adalah orang baru lagi kan yang dibangunkan. Karena di kita belum ada lah, atau mungkin sebagian tidak ada yang jadi personal wealth manager itu kan belum. Masih kebanyakan itu wealth manager itu datang dari institusi, entah itu bank, entah itu aset management dan lain sebagainya. Nah, jadi memang saya kira ini masih menjadi tantangan ya, bagaimana kita bisa semakin lebih baik, walaupun sekarang kan sudah sangat kecil ya yang namanya komplain, terutama ketika ada masalah-masalah di dalam ekonomi sehingga terjadi swing di harga investasi dan lain sebagainya, itu sudah bisa dibilang sudah sangat kecil. Maksudnya nasabah mungkin sudah mulai mengerti sendiri gitu ya segala resikonya dan segala opportunity-nya. Nah, tapi yang tadi disampaikan juga bahwa bagaimana benar-benar menjadi wealth manager, bukan sekedar jadi berjualan produk ataupun berjualan berjualan lah ya, pada prinsipnya. Ini karena dilematis. Kita di bank kan tidak ada target ya. Jadi kadang-kadang behavior wealth manager kita yang ada di cabang itu kan karena kondisi juga, karena ada target, ada pressure dan lain sebagainya. Jadi kecenderungan wealth management menjadi product sales. Saya kira ini masih tetap tantangan yang perlu kita bangun terus dengan edukasi kepada RM untuk terus diingatkan sehingga behavior mereka bisa lebih balance antara menghasilkan sesuatu di dalam konteks pekerjaan mereka dengan advisory ataupun managing portfolio-nya nasabah. Kira itu masih terus tantangannya. Oke, sorry saya masih unmute. Pak Rozi, berikutnya memberikan tanggapan terhadap pertanyaan lainnya. Masih ada yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Pilih nomor 1 ya. Oke, nomor 1. Pertanyaan nomor 1, bagaimana pendapat Anda tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021? Optimis ya. Saya termasuk juga yang optimis ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation Development OECD ya, 2021 itu 4,9, sedangkan 2022 5,4. Dan
kita lihat sekarang ini walaupun penderita COVID masih berkisaran di antara angka 5.000, 6.000, ada turunnya juga 4.000, tapi dengan adanya vaksinasi ini kan akan berdampak pada mobilitas. Sekarang kita sudah lihat bahwa mobilitas penduduk kan sudah mulai lebih dibandingkan tahun yang lalu. Kalau kita mungkin berdiam diri di rumah, sekarang aktivitas ekonomi juga udah mulai berdampak mobilitas. Nah, kalau mobilitas itu terjadi dan sudah kita lihat, maka akan berdampak juga menggerakkan kegiatan perekonomian lainnya. Jadi kalau kita lihat sekarang hotel-hotel sudah mulai buka, kegiatan-kegiatan juga seminar-seminar dengan protokol kesehatan yang ketat sudah dilakukan di hotel-hotel. Pak Michael juga sekarang udah mulai main golf walaupun tetap pakai masker kan gitu. Tapi kan seluruh kegiatan yang dulunya sempat terhenti sekarang mulai bergerak lagi. Nah, itulah yang saya merasakan bahwa titik balik kita mungkin akan terjadi di tahun 2021 walaupun mungkin tidak akan sama dengan sebelum pandemi COVID. Kita masih akan memerlukan beberapa waktu lagi gitu. Nah, terus gimana dampaknya terhadap wealth management? Ini sangat terbuka sekali. Kenapa? Karena akhirnya kemarin-kemarin yang aset mulai tersimpan itu mulai masyarakat mulai melirik lagi untuk mengakumulasi asetnya tadi seperti apa. Nah, inilah peran-peran dari wealth manager untuk masuk ke sana itu untuk menggrab peluang-peluang yang ditimbulkan akibat kegiatan perekonomian sekarang sudah mulai meningkat kembali. Gitu Pak Michael yang sekarang sudah mau main golf lagi. Oke, itu Bu Anita ya. Oke, terima kasih Pak Rozi. Pertanyaan berikutnya saya langsung kasih ke Bu Christine aja nih. Bu Christine sesuai banget dengan peran Ibu sekarang di BCA. Bagaimana pendapat Ibu tentang peluang bisnis wealth management di Indonesia? Di polling tadi menyatakan sangat besar, Bu. Bagaimana pandangan Ibu? Ya. Silakan Bu. Saya sih setuju sekali ya. Karena itu kenapa saya pindah ke wealth management. Gitu ya Bu ya. Okay. Tapi intinya it's really true. Kita mungkin kalau nggak salah ada satu mega trends that shape our future dari BlackRock ya, satu manajer investasi yang salah satu dari 6 mega trend yang dia katakan itu adalah emerging global wealth. Jadi akan lebih banyak kekayaan di tangan orang-orang di segala segmen. Dan kita sangat-sangat percaya, saya setuju dengan Pak Rozi tadi bahwa Indonesia is the country gitu ya, dengan bonus demografi dan sebagainya. Karena itu sebetulnya ini menjadi satu call to action sebetulnya bagi kita semua di korporasi dan juga profesional di industri keuangan di Indonesia untuk bagaimana menangkap ini dengan benar. Tapi saya sebetulnya juga pada saat peluang itu ada, tantangannya juga ada, dan tadi Pak Darmadi sudah menjelaskan dengan sangat detail, which is sebetulnya saya juga agree. Nah, tadi saya bilang bahwa ini ada di semua segmen. Masalahnya approach ke setiap segmen ini tentunya harus berbeda. Makanya kita lihat harus merevisit lagi segmen, kemudian tadi kita merevisit engagement dan approach. Kita di BCA kita memang men-segregate high net worth dan affluent itu dengan satu advisory approach yang tentunya kita harapkan sesuai dengan sophistication yang ada di segmen tersebut. Namun di level upper mass dan mass kami beruntung sekali di bulan Oktober 2019 kita tuh meluncurkan satu mobile apps yang disebut Wellma, Well Management Mobile Apps. Sebenarnya itu kita luncurkan pada bulan Oktober 2019 itu sebagai testing the market. Kan. Cuman
again, COVID-19 itu blessing in disguise. Jadi orang nggak datang ke cabang, dan itu melonjak dengan luar biasa ya. Hari ini itu transaksi di mobile apps itu hampir 7 triliun. Jadi apakah itu di mutual funds, apakah itu di obligasi, secondary, dan primary, dan sebagainya. Dan yang menarik sekali, sebetulnya memang kalau absolute amount tentunya tetap di high net worth dan affluent. Namun di transaksi, jumlah transaksi itu didominasi oleh mass dan upper mass. Dan itu menarik sekali. Maksudnya untuk kita semua, terutama sebagai profesional, it means something gitu. Bahwa kita bisa memberikan satu tools kepada emerging wealth market ini untuk mulai bertransaksi, karena mereka mungkin nggak pernah datang ke cabang, mereka mungkin juga tidak pernah berhubungan dengan seorang RM. Ya. Nah, itu yang very encouraging, dan sebetulnya akan masih banyak yang bisa dilakukan karena market di Indonesia ini kan sangat heterogen, high net worth, affluent, kemudian upper mass ini segmen pun menarik sekali. Jadi setuju sekali, sepakat dengan bapak-bapak panelis lainnya bahwa opportunity is there, peluangnya besar, tapi tantangan ya yang seperti tadi Pak Darmadi katakan, that's a lot juga gitu. PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak. Oke. Terima kasih Bu Christine atas pandangannya. Terakhir ini Pak Michael nih, Pak Michael. Perlukah masyarakat mengetahui apa itu wealth management agar pengelolaan kekayaannya semakin lebih maksimal? Nih jawabannya 100% bilang perlu banget. Nah, gimana nih pandangan Bapak? Ya, terima kasih Bu Anita. Ya, saya senang sekali karena ternyata kita semua sepaham ya bahwa sangat perlu untuk masyarakat Indonesia untuk lebih memahami tentang wealth management. Walaupun kalau kita lihat literasi keuangan kita kan sesuai data terakhir kan baru 38% ya Bu ya. Sementara literasi keuangan untuk pasar modal kan baru 4% sampai 5%. Jadi memang masih panjang sekali sih perjuangannya. Ya, saya teringat bagaimana OJK juga terus-menerus ya bekerja sama dengan asosiasi kita ini CWMA dalam rangka memberikan literasi keuangan. Jadi dari kacamata kalau saya bisa sharing sedikit, asosiasi kan sudah mengadakan kerjasama ya dengan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Jadi ada 53 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari perguruan tinggi negeri yang sudah kerjasama dengan CWMA ya, dalam rangka memberikan sosialisasi literasi keuangan, dan saat ini juga asosiasi juga pengurus-pengurus sedang bekerja keras bersama-sama OJK, yaitu sedang membuat blueprint standarisasi kompetensi untuk sektor jasa keuangan, karena di Indonesia ini yang sudah memiliki standarisasi kompetensi itu baru 2 kementerian. Kementerian pertama adalah Kementerian SDM, dan kedua adalah Kementerian Kesehatan. Nah, kalau keuangan belum ada. Jadi inilah kita sedang sama-sama juga bekerjasama dengan OJK membuat suatu blueprint untuk standarisasi itu. Nah, kalau ini sudah selesai, targetnya tahun depan akan ada sinkronisasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita akan menggunakan OJK akan menginisiasi bersama-sama dengan asosiasi agar supaya nanti ada pendidikan-pendidikan resmi yang ada di Indonesia ya melalui perguruan tinggi negeri tentang wealth management. Nah, ini salah satu cara saya kira untuk meningkatkan literasi, sosialisasi. Karena kalau semakin orang semakin terliterasi, teredukasi, kita nggak perlu sulit ya dalam hal memberikan advisory. Tantangan yang utama adalah kebanyakan kan ya seperti tadi Pak Darmadi bilang, bukan cuma engagement atau relationship, tapi sebenarnya ada di diri kita sendiri yang kurang begitu paham. Memang beda sekali kalau kita lihat tipe-tipe ataupun karakter para wealth manager yang ada di negara-negara lain yang sudah lebih tua. Mereka kalau saya lihat rata-rata usia mereka itu sudah 48, 50 ya. Dan rata-rata mereka sudah 18 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Bahkan terakhir kalau kita lihat di LinkedIn ada salah satu orang wealth manager yang baru akhirnya pensiun ya, retire, benar-benar retire setelah 72 tahun dia bekerja ya dari Goldman Sachs.
Nah, jadi dia 72 tahun dan saya sekarang usianya berapa? Usia 92 tahun. Nah, bayangkan kalau dia jadi wealth manager selama 72 tahun. Jadi begitu ditanyain, Pak gimana Pak cara menangani nasabah? Dia cuma jawab satu, Bu. Dengerin aja apa kata nasabah. Cuma itu, listen. Listen, iya. Listen. Jadi memang ya itu yang dari 72 tahun ya, yang pengalaman dan baru akhirnya retire karena sudah usia 92 tahun. Nah, beda tentu kalau di Indonesia rata-rata kan kita masih baru ya. Industri kita aja baru 20-an tahun. Jadi yes, demikian pendapat saya tentang bagaimana saya kira kita harus bahu-membahu untuk memberikan literasi keuangan ini. Karena kalau kita udah literasi masyarakat bagus, ya kita dengan sendirinya gampang apapun yang kita tawarkan, advisory apapun. Contoh sederhana adalah manajemen risiko. Banyak orang nggak ngerti manajemen risiko kaitannya dengan personal life. Makanya kenapa kita susah jualan asuransi, bank insurance. Pertama-tama kita sendiri juga takut mau jelasin tentang itu. Karena kita nggak begitu kuasai tentang why kenapa saya butuh insurance. Walaupun sekarang banyak tantangan-tantangan, ada kasus-kasus, ya selalu dari abad ke abad, dari dekade ke dekade, pasti ada kasus. Nggak mungkin nggak ada. There's always up and down. Ya, saya ingat ada pepatah, kalau nggak salah in Chinese word ya, Meiji atau Jiwei ya, mungkin. Tanya apa? Ada Armadi itu tahun. Ada dangers, tapi ada opportunity. Iya. Begitu, kira-kira begitu ya. Terima kasih Bu Anita. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, diskusinya sangat menarik. Sebenarnya saya masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya sudah diwanti-wanti oleh oleh panitia untuk segera ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya nanti adalah sesi tanya jawab. Tadi Bapak dan Ibu peserta sudah diharapkan memberikan pertanyaan di dalam kolom Q&A. 5 pertanyaan akan mendapatkan hadiah e-wallet. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi pertama ada 2 sesi tanya jawab dengan total pertanyaan ada 5 yang sudah terpilih ya. Di sesi pertama kita akan bahas 3 pertanyaan. Kita lihat di sini siapa yang berhasil memenangkan pertanyaan. Pemenang pertama adalah Leonardo David Yuliandi. Pertanyaannya adalah berikut. Dengan hadirnya transaksi reksadana, bank assurance, bahkan trading bonds di berbagai aplikasi dalam Android, baik mobile banking maupun aplikasi fintech lainnya, bagaimana view ke depan bagi job wealth manager dalam menghasilkan fee-based income buat bank? Karena dampak di corona ini membuat nasabah HNI jauh lebih mandiri. Pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Darmadi dan Ibu Christine ya. Kita tanya Pak Darmadi dulu. Mau diulang nggak Pak pertanyaannya? Pertanyaannya, saya pikir begini ya. Itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan ya. Memang itu akan terjadi anyway gitu ya. Bisa juga akhirnya yang mengeluarkan bond itu bisa langsung ke nasabah tanpa lewat mediasi. Itu bisa terjadi satu hari. Namun demikian, saya barusan berbincang-bincang sama teman-teman yang ada di ruangan ini ya, yang menolong saya ya, bahwa nasabah itu juga masih sangat membutuhkan yang namanya figur sebuah institusi, karena itu sebuah jaminan. Sebuah seperti kalau bank dijamin OJK, beberapa nanti sebentar lagi fintech juga akan dijamin. Tapi itu adalah bagian juga feel secure yang memang nasabah terutama semakin besar investasinya masih membutuhkan itu, sehingga mereka saat ini masih cenderung lebih senang melalui institusi karena ada tanggung jawab, ada security dan lain sebagainya. Jadi kalaupun nanti terjadi bypassing sebuah institusi melalui direct yang ngeluarin produk kepada nasabah, itu mungkin masih perlu waktu ya. Jadi hari ini saya pikir institusi itu seperti perbankan itu masih menjadi tempat yang dirasa aman untuk kita bertransaksi investasi, terutama ya belakangan ya kan terlalu banyak investasi yang sering disebut investasi bodong, siapa dan lain sebagainya.
Nah, itu biasanya kan tidak melalui institusi yang settled ya, seperti perbankan. Karena tentu saja di dalam perbankan kita sendiri punya tanggung jawab, sehingga kita pasti memastikan semuanya itu sudah proper dan benar, dan resikonya semua sudah terpenuhi sebelum kita menawarkannya ke nasabah. Jadi walaupun tentu saja transaksi langsung itu memberikan benefit-benefit yang lebih menarik, mungkin bisa ngasih return lebih besar karena fee diberikan kepada mediasi institusinya nggak ada, bisa dibalikkan kepada nasabah. Tapi menurut saya dengan ini ya, Mbak Anita saya mau sampaikan ya, kemajuan apapun selalu dibarengi juga dengan kemajuan kejahatan. Jadi tidak ada kemajuan apapun, teknologi, produk dan lain sebagainya, kejahatannya stay gitu, tidak. Kejahatannya juga semakin maju gitu ya. Iya. Jadi segala sesuatu yang semakin hebat itu ternyata ada orang-orang yang pinter juga tapi kurang bermoral lah atau jahat lah memanfaatkannya. Jadi memang sangat penting nasabah juga berhati-hati, tidak hanya melihat segala sesuatu benefit yang terbaik, tetapi juga hari-hari ini sangat penting namanya security, jaminan, ya, keamanan dan lain sebagainya. Saya nggak terlalu worry sih kalau umpamanya fee base-nya bank akan tergerus dan lain sebagainya. Saya pikir kita sebagai bank akan tetap punya value di hadapan nasabah, terutama dalam konteks wealth management. Oke, terima kasih atas komennya Pak Darmadi. Kalau dari Bu Christine gimana Bu Christine? Ya, kayaknya saya setuju dengan Pak Darmadi. Iya. Jadi kalau kita bersaing dengan fintech itu saya sih pikir saya setuju dengan Pak Darmadi bahwa mungkin kalau 10-20 juta ya nggak apa-apa, tapi kalau transaksinya 10 miliar mungkin. Dan ini juga berlaku pada mobile apps yang juga di launching oleh bank, ya kan? Karena kita juga memiliki segmen. Average daripada transaksi di Welma kita itu 270 jutaan. Jadi average transaksi cukup besar ya sebetulnya. Namun kalau orang transaksi 5 miliar, saya pikir mereka akan cari RM. Ya kan, mereka akan tanya sekali dengan cukup detail. Karena itu, tapi kita juga harus siap bahwa kedua-duanya itu akan berkembang. Jadi advisory model yang sophisticated juga harus kita kembangkan karena nasabah high net worth dan affluent ini juga akan lebih demanding. Mungkin mereka udah masuk nanyain cryptocurrency, mungkin mereka udah minta produk ESG gitu kan. Nah sementara upper mass dan mass ini juga mulai mungkin disiapkan hybridnya. Jadi pada saat uang mereka makin banyak, mereka mungkin juga kadang-kadang butuh gitu kan ya. Mungkin akhir kata saya mengutip ada satu, saya dapat dari CNBC ya, robo advisor tadi Pak Rossi ya menceritakan bahwa Vanguard itu salah satu pemain robo advisor, salah satu yang terbesar. Mereka mengadakan survei dan saat ini total portfolio di Robo itu udah 460 miliar US dollar seluruh dunia sih. Tapi tentunya dikuasai oleh Amerika dan Eropa masih. Itu naik 30% dari 2019. Di-expect di tahun 2024, which is 3 tahun lagi, itu akan 1,2 triliun US dollar di Robo Advisor dan mobile apps ya. Tapi saya sangat yakin gitu, yang di affluent dan high net worth ya akan triliunan US dollar. Jadi saya setuju dengan Pak Darmadi, it is what it is gitu loh. Kita terima challenge-nya, kita terus perbaiki, dan pada akhirnya kita bisa win-win kok. Oke. Ya, berkolaborasi. Oke, terima kasih Bu Christine. Berikutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu dari Bapak Alexander JD Sihite. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana insight terkait wealth management untuk jangka pendek masa pandemi saat ini, di mana kita ketahui saat ini banyak bisnis yang mengalami kolaps sehingga mempengaruhi cash flow investor dan revenue revenue-nya. Dan hal ini akan mempengaruhi dana yang dipergunakan untuk saving atau investing, di mana investor saat ini banyak menggunakan dananya untuk spending
untuk cost operasional dan lainnya. Oke, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Michael dan Pak Rozi ya. Pak Michael dulu mungkin ya, Pak Michael. Mau saya ulang, Pak? Ya, oke. Terima kasih banyak. Oke. Ya, sambil saya lagi baca juga ini. Oh iya, ada. Mendigestnya juga ya. Ya. Jadi pertanyaan sangat-sangat valid ya. Jadi artinya ke depannya dalam jangka pendek ini, let's say kita bicara tactical asset allocation ya, bukan lebih kepada strategiknya, lebih kepada taktikalnya. Ya, karena bisnis banyak collapse, yes, oke. Tentu COVID ini kan menciptakan selalu problem, tapi juga menciptakan suatu opportunity ya. Layaknya semua krisis-krisis lah ya, pasti datang dengan koin dengan dua sisi mata uang. Ya. Jadi tentu untuk saat ini, untuk misalkan nasabah-nasabah yang sedang mengalami kesulitan kaitannya dengan cash flow, tentu dia harus melakukan restrukturisasi cash flow-nya. Itu menjadi sangat penting sekali. Ya. Dan sebelum kita berbicara tentang saving ataupun investment, tentu kita juga harus mempersiapkan apa yang namanya emergency ya, dana-dana darurat. Karena hal-hal beginilah kenapa diperlukan dana darurat. Karena kita nggak pernah tahu, bisa saja nanti terjadi lagi jenis-jenis krisis-krisis yang lain. Jadi adalah peran daripada para wealth manager untuk kita memberikan advice ya, yang bertahap tentunya. Ya, tentu kalau kita bicara untuk nasabah-nasabah yang ultra ataupun nasabah-nasabah high net worth individu tentu berbeda, kasusnya berbeda. Ya. Kalau nasabah-nasabah mass ya, tentu juga berbeda karena total dana yang dimiliki atau aset yang dimiliki khususnya liquid aset juga berbeda. Nah, jadi kebanyakan yang saat ini kena adalah lebih kepada nasabah-nasabah yang mass ya. Namun menarik sekali bahwa beberapa segmen-segmen pasar atau penjualan, let's say contoh penjualan mobil ya. Penjualan mobil untuk mobil-mobil yang mewah, saya tanya ke teman-teman yang menjual mobil-mobil mewah, dia bilang pada waktu tahun 2020 sampai akhir Desember justru terjadi peningkatan ya pembelian mobil-mobil yang mewah. Mungkin karena mereka nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan, akhirnya mereka kompensasikan itu dengan membeli kendaraan-kendaraan. Ya, itu testimoni daripada penjual-penjual mobil-mobil yang mewah ya, atau luxury car. Jadi kalau menurut hemat saya, ya, tentu kalau dia sudah mengalami kondisi saat ini sedang terpuruk, ya mau tidak mau kita harus melakukan manajemen utang ya. Sebagaimana kita tahu sangat penting sekali, kita perlu restrukturisasi, kita perlu lihat lagi super cash flow, ataupun kita harus melakukan tindakan-tindakan penyelamatan yang lain, mungkin kita jual aset-aset, ya. Dan tentu ini akan panjang ceritanya kalau kita berbicara memang dalam kondisi dia terpuruk, lagi sedang dia drop ya. Jadi saya kira penting juga untuk kita memperhatikan langkah pertamanya adalah menyediakan yang namanya emergency fund, karena itu sangat-sangat penting. Termasuk juga emergency fund untuk di korporasi yang biasa kita sebut dengan liquidity. Ya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, Ibu Anita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Michael. Pak Rozi, ada tambahan Pak Rozi? Pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Anita. Ya. Saya memulai menjawab ini katakanlah dari statement yang saya sitir dari statement CEO BRI, Pak Sunarso. Oke. Saat ini kita harus berpikir, harus berperilaku memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Kalau kita lihat juga ternyata juga pada saat-saat krisis seperti ini, penjualan premi insuran juga meningkat di BRI, terutama yang mikro. Artinya apa? Timbul kesadaran dari masyarakat untuk proteksi salah satu pilar wealth management. Jadi dia memproteksi dulu dengan membeli polis-polis asuransi mikro, baik itu life maupun general, gitu. Jadi pada saat sekarang ini sepertinya juga
ditimpa musibah ya, katakanlah dalam tanda kutip musibah dengan krisis pandemi ini, menjadikan masyarakat juga langkah utamanya adalah mengamankan dulu asetnya. Tanpa diajarin oleh Pak Michael, ternyata masyarakat kita sudah mulai menjalankan pilar pertama dari konsep wealth management itu. Nah, kemudian juga kita mensosialisasikan juga konsep-konsep dalam mengelola keuangan. Kalau yang sering kita sosialisasikan adalah 40, 30, 20, 10. Jadi 40 itu untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin ada pinjaman, jadi itu disisihkan 30%-nya. Kemudian juga untuk tabungan dan investasi apapun kondisi kita. Kalau kita masih punya penghasilan, mungkin itu kita sisihkan untuk tabungan dan investasi 20%. Kemudian kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya, keagamaan itu 10%. Jadi sepertinya juga dalam masa pandemi COVID ini juga mengajarin kita bahwa kita harus perlu juga memproteksi, kita harus perlu juga memprioritaskan. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin kita tidak peduli dengan prioritas, tapi kita dengan masa seperti ini kita memprioritaskan. Nah, peran dari wealth manager itulah nanti, RM itulah nanti yang akan mensosialisasikan ini, sehingga harapannya bahwa kegiatan-kegiatan wealth manager, kegiatan-kegiatan seorang RM itu masih bisa jalan. Kemudian juga didukung dari fakta juga data ya. Mungkin juga karena kegiatan usaha terhenti, jadi wait and see, sehingga dana-dana yang individual sifatnya, usaha-usaha mikro retail itu kan bukan perusahaan korporasi yang terpisah antara kekayaan individu sama kekayaan perusahaan. Jadi karena menyatu antara kekayaan individu dan perusahaan, mereka wait and see, mereka akhirnya menyimpan di bank ataupun membeli produk-produk investasi yang aman, ya, yang pendapatan tetap. Kita lihat juga data di BRI itu kita ada peningkatan, number of customer kita juga ada peningkatan. Seperti itu Bu Anita. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Rozi. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke sesi kedua dari Q&A. Kita masih punya 3 Q&A lagi yang belum kita bacakan dan perlu kita mintakan pendapat ke Bapak dan Ibu panelis. Berikutnya pertanyaan nomor 3 dari Bapak Henry Gunawan Pandya, ditujukan kepada Pak Rozi nih, khusus ditujukan ke Pak Rozi. Pertanyaannya adalah, kami ingin mendapat insight bahwa di kala pandemi tahun 2020 yang lalu, banyak nasabah yang tidak dapat menyalurkan aset dan dana operasionalnya ke sektor real, lalu men-switching aset dengan mengamankan aset ke instrumen investasi di bank-bank buku 4 yang relatif dinilai aman dan imbal hasil baik. Bagaimana RM atau advisory team menyikapi momentum market yang liquid ini agar hal ini tidak hanya menjadi momentum yang sifatnya sementara, namun bisa benar-benar sustain untuk klien atau nasabah baru tersebut. Terima kasih. Pak Rozi? Oke, terima kasih untuk Pak Henry Gunawan Pandya ya, yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Memang pada saat-saat sekarang ini kembali lagi seperti yang apa saya sampaikan di sebelumnya tadi, bahwa customer kita kan kebanyakan customer retail kecil, sehingga antara aset usaha dan aset individu kan tidak ada perbedaannya. Nah, itu mereka mengamankan ke asetnya tadi ke perbankan dengan produk-produk tradisional. Nah, mungkin pada saat inilah kita mengenalkan produk-produk investasi kepada nasabah, tapi customer, tapi produk-produk yang aman gitu ya.
Sehingga nantinya pada saatnya nanti mereka akan terlatih, kemudian juga kita mengenalkan proteksi kepada nasabah itu. Proteksi. Jadi proteksi ini kan katakanlah yang sederhana. Life insurance itu kan protection atau general insurance itu protection. Proteksi untuk apa? Proteksi untuk nasabah, untuk customer, maupun proteksi untuk bank. Jadi pada saat dia membeli polis, sering sekali pada saat nasabah yang tidak memiliki polis insuran, dia akan mengambil dananya di bank untuk keperluan kebutuhan kesehatannya. Tapi kalau dia sudah punya polis, dia tidak akan mengurangi asetnya di bank. Sehingga itu masih tetap stabil, sustain, dan itu bisa dikembangkan lagi. Begitu juga dengan general insurance-nya. Dan begitu juga dengan pinjaman. Seringkali banyak nasabah itu dihadapkan pada kebutuhan kesehatan karena katakanlah sakit, antara membayar pinjaman yang tadi saya sampaikan 30% itu, ataupun dia harus tidak membayar gitu. Nah, dengan dia memiliki polis, dia mungkin sustain, pinjamannya tetap aman, tapi juga kesehatannya juga akan tetap terpelihara. Seperti itu. Mungkin ini sudah jadi tugasnya RM untuk meyakinkan kepada nasabah. Literasi keuangan juga mungkin bisa juga diberikan pada kesempatan ini. Lalu ekosistem ya. Kalau sekarang ini kita sudah tidak lagi bicara nasabah itu individual satu persatu, khususnya untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Michael tadi untuk nasabah MES. Jadi kita bangun ekosistem, dan ekosistem itulah nanti literasi keuangan bisa kita masukkan, dan harapannya dengan adanya literasi keuangan sudah masuk ke ekosistem, perbankan tadi bisa sustain ke depannya. Seperti itu Mbak Anita. Oke, terima kasih Pak Rozi. Mudah-mudahan Bapak siapa tadi pertanyaan? Bapak Henry Gunawan Pandia cukup puas dengan jawaban dari Pak Rozi. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 4 dari Ibu Yuni Fitri Baksin. Bapak dan Ibu, bagaimana memperkenalkan digital tools atau approach khususnya untuk nasabah prioritas yang lebih nyaman dengan layanan offline atau personal? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bu Christine dulu, setelah itu baru Pak Darmadi. Silakan Bu Christine. Pertanyaan nomor 4. Terima kasih Mbak Anita. Ya. Mungkin gini, orang selalu melihat bahwa memang mobile apps itu untuk kalangan milenial dan Gen Z, kan ya, karena mereka yang memang sangat adaptif ke teknologi. Namun ternyata dari pengalaman kami, ternyata nasabah-nasabah affluent dan juga high net worth itu lumayan juga adaptif. Cuman dengan maksud yang berbeda. Kalau yang affluent dan high net worth itu biasanya mereka ngelihat portfolionya. Karena portfolio itu setiap hari, setiap saat dia akan bisa tahu naik atau turun harga saham dan portfolionya untung atau rugi. Itu bisa terus dia lihat. Tetapi pada waktu transaksi tetap dicabang, istilahnya dengan RM-nya. Jadi sementara kalau yang upper MES dan MES itu memang murni, mereka masuk sendiri dan melakukan transaksi end-to-end sendiri tanpa dibantu oleh intervensi dari RM sama sekali. Jadi caranya itu sebetulnya tetap lewat RM-nya. Itu yang kita lakukan. Jadi RM-nya memperkenalkan bahwa kalau mau melihat, dan tujuannya itu agar mereka bisa melihat portfolionya setiap saat. Mereka cukup suka, jadi nggak perlu nanya-nanya ke RM lagi, dia akan bisa tahu gitu apakah itu mau US dollar, apakah mau rupiah. Jadi memang motifnya berbeda, tapi pada prinsipnya ternyata mobile apps itu akomodatif untuk semua segmen juga. Iya. Karena tinggal RM-nya ya yang memperkenalkan alat-alat itu ya tersebut dan ya. ngajarin, ini masuk SID-nya ini gitu. Begitu mereka udah bisa, mereka happy sekali. Iya.
Oke, Pak Darmadi gimana nih Pak Darmadi kalau dari pengalaman Bapak? Ya tadi saya sudah sampaikan ya, mirip-mirip ya, karena dengan pandemi ini kadang-kadang hanya masalah mau belajar atau tidak. Nah, karena pandemi ini terpaksa, jadi mereka jadi mempunyai waktu lebih dan punya waktu untuk mendengarkan edukasi saja. Dan terbukti pada saat mereka pakai, mereka senang dan mereka jauh lebih senang dan mereka jauh lebih comfortable, bisa melihat portfolionya setiap saat dan bisa bertransaksi setiap saat walaupun tetap punya RM. Pada waktu perlu RM ya dia telepon RM. Jadi memang ini bicara digital ini persis seperti yang Bu Christine sampaikan. Kami ini kan sudah nggak milenial lagi ya, Bu Anita. Tapi kan kami nggak kalah sama milenial. Iya. Makanya saya bilang milenial itu bukan umur, milenial itu behavior. Oke. Makanya di tempat kami sekarang saya ada yang kita sebut selenial, senior milenial, sama milenial, mature milenial. Saya nggak tahu. Mungkin kalau Mbak Anita masih senior milenial ya. Tapi kalau kami ini mungkin masih sudah mature milenial. Gitu ya. Tapi tapi kata maksudnya, Bapak tadi kan behaviornya aja kan Pak. Betul, behaviornya. Maksudnya kami juga kita ini kan hidup walaupun kita sudah umur di atas berapa tuh nggak boleh dikasih tahu ya. Tetapi kan sudah cukup. Nanti ketahuan Pak. Tapi hidup kita kan sudah smartphone based ya. Iya. Tidak hanya untuk banking, tapi untuk banyak hal kita sudah smartphone based. Dan ternyata nasabah high net worth itu tidak demikian. Hanya ada sedikit kalau di kami kira-kira sekarang 10% lah yang tetap tidak mau, tetap sama sekali merasa nggak nyaman dengan digital. Ya oke, ya udah kita tetap dengan RM ya. Tapi 90% sekarang sudah terbiasa. Untuk transaksi yang tidak bisa di digital ya terbiasa sudah pakai remote juga, Jadi saya katakan walaupun di Indonesia ini masih banyak paper based ya, tentunya untuk tanda tangan dan lain sebagainya. Ini yang kita sedang eksplor tadi, apakah even tanda tangan bisa elektronik, walaupun bukan digital tetapi tetap bisa remote, karena akhirnya remote juga senang. Saya kalau melihat foto-foto RM itu suka lucu dan mengharukan juga. Mereka ketemu nasabahnya di dalam pagar, RM-nya di luar pagar gitu. Sampai kayak gitu ya Pak ya? Oh ya, nasabah di depan garasi dibuka pintu garasinya, tapi RM-nya nggak boleh masuk, RM-nya tetap di mobil gitu ya. Jadi, banyak lucu gitu. Ada yang benar-benar nggak mau buka pagarnya gitu ya, jadi memberikannya lewat bawah gitu kertasnya, lewat bawah, nasabahnya di dalam, nanti nasabahnya tanda tangan, lempar lagi lewat bawah, jadi lucu gitu ya, lucu tapi ya terjadi juga akhirnya. Nah kalau itu bisa lebih elektronik kan itu akan jauh lebih juga disenangi pelan-pelan oleh banyak orang, banyak nasabahnya. Saya kira seperti itu. Ini masalah edukasi saja dan pandemi ini mempercepat. Oke, ya. Oke, terima kasih Bu Christine dan Pak Darmadi. Tinggal terakhir nih, pertanyaan nomor 5 dari Bapak nih kali ya, Hamdedi. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bicara soal wealth management, tentunya sangat erat hubungannya dengan seorang wealth manager. Yang ingin saya tanyakan adalah satu, apakah yang dibutuhkan wealth manager khususnya di Indonesia untuk dapat bersaing di dunia? Kedua, di industri 5.0 dikatakan bahwa penggunaan teknologi akan dipersonalisasi dengan sentuhan manusia. Terkait hal ini, menurut Bapak Ibu, apakah berarti peran wealth manager tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi atau artificial intelligence untuk 5-10 tahun ke depan? Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Michael dulu, kemudian akan dijawab lagi oleh Pak Darmadi. Silakan Pak Michael. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik sekali ya, sangat valid sekali. Ya, apa yang dibutuhkan wealth manager khususnya di Indonesia ya untuk dapat bersaing di dunia. Ya, inilah tadi yang sempat saya sampaikan bahwa kami sedang bersama-sama dengan OJK membuat suatu blueprint standarisasi kompetensi untuk seluruh sumber daya manusia yang ada di sektor jasa keuangan.
Karena tujuan daripada dibentuknya suatu blueprint itu, standarisasi kompetensi itu adalah agar SDM-SDM di jasa keuangan ini benar-benar bisa profesional dan juga bisa berdaya saing di luar negeri atau berdaya saing secara global. Sehingga kalau kita simpulkan dalam bahasa sederhana, agar kita bisa bersaing di dunia, ya, nggak usah jauh-jauh, tetangga-tetangga paling dekat kita adalah Singapura dan Hong Kong. Tentu adalah bagaimana kita sama-sama sebagai seorang wealth manager terus-menerus meningkatkan ya wawasan kita, pengetahuan kita, keterampilan kita, ya, kompetensi profesional. Yes, mayoritas saya yakin kita semua yang hadir misalkan adalah sudah memiliki gelar profesi sebagai seorang certified wealth manager. Tapi dengan sebagai contoh kita mengikuti webinar-webinar ini, kita mendapatkan insight-insight terus-menerus tentang adanya perubahan-perubahan. Jadi kita bisa belajar lagi, apalagi yang perlu ya. Karena kenapa? Karena apa yang menjadi model di bulan yang lalu, sekarang sudah tidak menjadi satu model. Karena bergerak terus ya, terjadi transformasi. So, pendapat saya pribadi adalah kita terus-menerus tingkatkan kompetensi diri kita. Termasuk juga kompetensi terkait dengan bagaimana pemahaman kita tentang yang namanya digital transformation. Jadi dari sisi SDM-nya juga dan juga dari sisi pemahaman kita tentang digital transformasi. Dua hal inilah yang menjadi salah satu menurut saya game changer ya, untuk dapat bersaing di dunia wealth management secara global. Kemudian kalau pertanyaan keduanya adalah terkait dengan ya ini semakin ya penggunaan teknologi ini tetap menjadi suatu kebutuhan, suatu keniscayaan, sehingga apakah peran kita nanti ya tidak akan pernah tergantikan ya. Ya memang belum kita bisa ketahui ya 5-10 tahun yang akan datang kita belum bisa melihat prediksi sejauh itu. Tapi saya percaya bahwa dalam suatu kemajuan teknologi, tentu kita juga manusia ya, terus-menerus melakukan transformasi. Kita sendiri melakukan banyak sekali inovasi-inovasi. Ya, kita sendiri berubah. Karena kalau kita nggak berubah, kita akan terlindas oleh perubahan itu sendiri. Jadi saya strongly believe bahwa wealth manager yang handal, yang profesional, yang terus-menerus mengupdate terus dan terus memberikan yang namanya added value service, nah itu yang akan survive. Jadi mereka terus-menerus never stop changing, never stop learning, never stop ya open the horizons dengan attitude dan juga tentu dengan mindset yang positif ya. Maka mereka tetap akan survive karena wealth manager tetap dibutuhkan karena membutuhkan suatu advisory. Walaupun teknologi bisa mengambil alih itu, tapi ada unsur-unsur manusiawinya, ada unsur-unsur kedekatan, engagement dan sebagainya. Jadi saya masih strongly believe bahwa kalau kita bisa ya sebagai sesama wealth manager bisa mempunyai atau memberikan added value service kepada nasabah dan kita akan survive 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Oke, Pak Michael, terima kasih banyak. Pak Darmadi nih, ada tambahan nggak Pak Darmadi? Oke ya, kalau menurut saya teknologi gini ya, segala sesuatu tidak bisa diganti sama teknologi. Contohnya, kita hari ini kalau beli makanan sudah lewat GoFood ya. GoFood. Tapi sebetulnya produknya kan tidak bisa diteknologikan. Kita mau beli pecel gitu, terus yang sebetulnya yang dirubah teknologi itu delivery-nya. Tetapi kontennya sebetulnya itu tidak berubah kebutuhan itu. Ya, apapun yang punya digital banking kan ada tabungan. Tetap barangnya tabungan yang perlu dikelola oleh satu institusi dan lain sebagainya. Delivery-nya yang berubah. Nah, jadi menurut saya bukan pergantian, tapi lebih pergeseran. Pergeseran itu artinya begini, yang tadi menuju ke sebuah keseimbangan di mana peran manusia dan peran teknologi itu bekerja bersama. Tentu saja akan ada pergeseran. Artinya kalau dulu 90% manusia, 10% elektronik atau teknologi, sekarang mungkin ke depan 50-50 gitu ya. Atau 60-40 mungkin. Nah, jadi
Jadi akan terjadi pergeseran tapi tidak pergantian menurut saya. Karena salah satunya yang tadi saya bilang bahwa secanggih-canggihnya teknologi tetap secanggih-canggihnya AI itu tetap mempermudah segala sesuatu tetapi tidak bisa menggantikan manusia secara total. Ya, saya nggak tahu kalau 50 tahun lagi ya, mungkin 50 tahun lagi kita bicara nanti aja kalau ketemu lagi. Nah, tapi kalau kita bicara in the next few years, saya kira mungkin belum. Nah, bicara tadi soal competitiveness kita terhadap luar negeri, saya kira gini, selama wealth manager ini belum menjadi konteks profesi di dalam kehidupan kita ya itu kompetisi kita terhadap negara lain yang maju, di mana kalau di sana itu sudah sebagian berpikir profesi, jadi dia tidak lagi berbicara karir. Jadi kalau tadi saya karir, ya kalau saya masuk sebagai RM, setelah saya 5-6 tahun, saya sudah expect jadi kepala cabang, habis itu saya expect jadi VP, division head, dan dia akan melepaskan pekerjaan yang hari-hari itu ya. Nah, Indonesia saat ini mungkin belum memberikan pasar yang cukup baik untuk orang berkarir menjadi wealth manager. Nah, kalau orang bisa berkarir menjadi wealth managers dan atau bukan berkarir ya, berentrepreneur menjadi wealth manager, dia tidak terikat kepada institusi, tetapi dia personal yang bisa memberi advisory secara netral ya kepada apapun yang ada di dunia ini, dan itu mungkin akan meningkatkan kompetensi orang tersebut sehingga tentu saja competitiveness-nya dengan bank ataupun di market lain itu akan lebih meningkat. Ini yang saya bilang dilematik itu, karena saat ini semua orang bekerja di satu bank dengan banyak tuntutan, banyak target, sehingga secara konsep baik wealth manager advisory, tetapi secara kenyataan hidup ada tadi product selling, product centric, produk yang ada di bangku tidak lagi jadi neutral kan, ya, semua yang ada di bangku yang aku coba provide kan. Nah, jadi tapi ya itu memang keadaan market seperti itu. Jadi kalau dibilang bagaimana nanti kompetisi dengan yang lain, ya masih jalan panjang sih untuk kita nih. Kalau apalagi kalau dengan negara tetangga yang sudah advance ya di banyak perkara di dalam keuangan ini. Itu Mbak Anita pendapatnya. Iya. Oke, terima kasih Pak Michael dan juga Pak Darmadi. Selesai kita membacakan dan menjawab 5 pertanyaan yang terpilih dari para peserta. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam sesi konklusi dan closing statement dari panelis. Bapak dan Ibu panelis, kami mohon siapkan 30 detik closing statement ya Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan mulai mendengarkan closing statement 30 detik saja dari masing-masing panelis yang akan dimulai oleh Pak Michael mungkin ya. Pak Michael, kemudian Ibu Christine, Pak Rozi, dan Pak Darmadi. Silakan Pak Michael, 30 detik. Ya, baik. Jadi kalau kita, menurut saya kalau mau menyimpulkan, reimagine financial advice, ya kan, maka ada beberapa hal yang saya simpulkan. Pertama tentu adalah dari sisi SDM, tentu kita harus terus-menerus ya meningkatkan kompetensi diri kita dan capacity building kita, karena itu adalah salah satu game changer kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus terus-menerus beradaptasi terkait dengan digital transformasi ini, yang merupakan satu keniscayaan yang tidak memang sudah ya kita tadinya dipaksa lama-lama jadi terbiasa ya. Dan hal yang ketiga adalah bagaimana kita benar-benar bisa memberikan dan memahami benar-benar profiling daripada klien, karena client profiling adalah segala-galanya, dan juga memahami tentang product profiling ya. Karena kenapa? Karena tidak bertemunya antara product profiling dengan client profiling mengakibatkan mis-selling. Dan disinilah terjadi skandal-skandal keuangan di bidang wealth management. Jadi sangat penting sekali, saya kira kita pada saat kita mau reimagine financial advice adalah benar-benar memahami sekali client profiling.
bukan profiling RM-nya, bukan. Jangan lihat dari sudut pandang RM-nya, tapi lihatlah dari sudut pandang memang si nasabahnya, nasabah butuhnya apa. Ya. Jadi kadang-kadang itu yang sering kelewat. Demikian rangkuman dari saya, Bu Anita. Terima kasih. Oke, berikutnya Ibu Christine. Ya. Kesimpulan dari saya, wealth management berpeluang sangat besar di Indonesia di segala segmen. Approach untuk setiap segmen memang berbeda. Tapi at the end of the day, customer is very important. Customer itu yang membuat siapa kita, dan siapa kita sebagai profesional, dan siapa kita sebagai institusi. Dan apabila customer datang dan trust their wealth ke kita, apakah itu 10 juta ataupun 100 miliar, kita harus treat itu the same. Karena buat mereka nilainya juga sama artinya. Kita harus benar-benar melakukan itu dengan profesional dan benar-benar being a trusted advisor for all customer. Mungkin itu aja call buat kita semua. Being a trusted, ini ya Bu ya? Advisor, oke. Terima kasih banyak Bu Christine. Berikutnya Pak Rozi. Oke, kita menghadapi situasi yang sangat berubah. Ya. Zaman memang bisa berubah, tapi perubahan itu kan yang abadi. Sehingga setiap perubahan itu pasti ada peluang yang dapat kita ambil dengan berbagai macam cara yang harus kita lakukan. Nah, kita harus memandang itu dalam sisi yang positif. Kita jangan berhenti, bisnis wealth tetap tumbuh, peluang-peluang itu tetap ada, dan yang paling penting adalah tugas kita semua memberikan literasi keuangan kepada masyarakat, sehingga merasa masyarakat nanti akan lebih pintar, dalam tanda kutip ya pintarnya, untuk memilih produk-produk mana yang memenuhi kebutuhannya baik saat ini maupun masa depan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wangkel tadi kan, profiling bagi produk maupun customer, dan juga nanti agar tidak terjadi mis-selling seperti yang terjadi di beberapa tempat gitu. Itu aja. Percayalah bahwa perbankan memiliki niat yang baik kepada nasabah, dan percayalah bahwa dengan berbankir kepada bank-bank yang ada di Indonesia ini, kekayaan nasabah itu akan tetap terjaga, dan dengan memilih bank yang tepat, memilih wealth manager yang tepat, sasaran dari keinginan nasabah itu akan terwujud. Itu aja yang dapat saya sampaikan, Bu Anita. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Luar biasa sesi hari ini. Saya banyak mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga. Belum. Oh iya, Pak Darmadi belum. Oh maaf Pak. Oh iya, terakhir Pak Darmadi. Dengar Pak Darmadi ini. Pak Darmadi. Maaf Pak Darmadi ya. Saya sudah kehabisan pesan juga karena tiga-tiganya sudah diambil semua. Oh udah diambil ya, idem gitu ya Pak. Gak apa-apa Pak. Ya, saya kira wealth manager itu, kalau saya bisa ngomong ya, wealth manager itu seperti dokter ya. Kita lulus S1 bukan berhenti belajar, tapi justru terus berkembang. Jadi kalau mau menjadi wealth manager, kita harus siap untuk terus berkembang, belajar, dan ekonomi, dan secara ekonomi, secara bahkan dunia, politik, dan lain sebagainya kita harus tahu supaya kita bisa menjadi wealth manager yang baik. Juga menjadi wealth manager yang baik harus bisa lepas dari self-interest, ya, self-benefit, ya, dan kita harus lebih banyak kepada customer interest dan customer benefit. Jadi orang yang transparent, yang jujur, terbuka, ya, no hidden agenda, itu sangat penting. Karena kita mengelola kekayaan daripada nasabah kita. Nah, jadi saya kira itu saja. Oke, terima kasih Pak Darmadi, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas pemikiran-pemikirannya yang sudah diberikan pada hari ini. Saya
gampang kerjanya, tinggal untuk konklusi ini tinggal merangkum apa yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan di 30 detik closing statement tadi. Jadi intinya kalau kita lihat Bapak dan Ibu peserta, kita lihat di sini disesuaikan dengan judul hari ini yaitu Reimagine Financial Advice. Kita lihat bahwa yang terpenting adalah yang pertama, dengan COVID-19 ini sebenarnya ini terjadi percepatan digitalisasi di semua pelayanan terhadap nasabah dari wealth manager. Nah, di sini kita melihat bahwa yang pertama, dari sisi wealth managernya kita harus Pak Michael tadi sudah bilang harus memiliki kompetensi, kemudian harus adaptif terhadap digital transformasi, dan juga sekarang saatnya untuk melakukan profiling klien. Tadi profiling klien ini juga sudah dibicarakan oleh Ibu Christine juga. Jadi kita harus mulai melakukan tidak product push, tapi lebih kepada apa yang dibutuhkan customer saat ini. Nah, kemudian dari segi customer-nya juga saat ini customer bisa lebih mudah menjangkau menjangkau tim wealth manager dari wealth manager mereka, karena saat ini bisa kapan saja jika dibutuhkan, bisa dengan menggunakan digital itu akan lebih cepat. Nah, kemudian mengenai wealth manager profesi ini juga berpeluang sangat besar di semua segmen. Tadi Ibu Christine juga mengatakan bahwa customer sekarang adalah the most important, dan yang penting adalah saat menjadi wealth manager atau financial advisor, kita harus menjadi a trusted advisor. Nah, kemudian juga tadi Pak Rozi juga sudah mengatakan bahwa tugas kita adalah yang masih terus harus kita lakukan adalah literasi keuangan terhadap masyarakat. Saya rasa itu adalah konklusi dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Itu hanya sebagian kecil karena kita lihat tadi banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil dari pandangan-pandangan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ya. Kemudian terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu panelis, kepada Pak Syafirozi, terima kasih banyak, kepada Pak Darmadi, kepada Ibu Christine, terima kasih banyak, kepada Pak Michael, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan kita ketemu pada suasana yang lain, mudah-mudahan COVID cepat berlalu, kita bisa ketemu face to face ya, bukan virtual lagi.